Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lilin Rahmadani, NIM 119700745 dari Teknik Elektro 2019. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi dari ujian akhir semester daripada mata kuliah praktikum pengolahan fisika. Di sini saya menggunakan praktikum modul 6 yang berjudul Persamaan Beda, di mana tujuan dari pembelajarannya itu sendiri adalah pertama, ada mahasiswa mengerti cara menyelesaikan persamaan beda dengan rekursif dan metode langsung. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan tool MATLAB untuk menyelesaikan persamaan beda untuk sinyal masukan yang berbeda-beda. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengimplementasikan permasalahan persamaan beda dengan beda. Sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teori apa itu persamaan beda. Pertama, sebuah sistem linear itu bisa dinyatakan melalui persamaan di mana A0yn ditambah A1y min yn min 1 ditambah bla 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 sehingga ANYN min n sama dengan B0m xn tambah B1x n min 1n hingga m. Dengan xn-nya itu adalah sinyal masukan dan yn-nya itu sinyal keluaran. Dan AK dan BK adalah konstantanya. Nah, di sini contohnya ada ya. Salah contoh suatu sinyal LTI hubungan sinyal masukan dan keluaran diekspresikan dengan persamaan beda sebagai berikut. Dengan xn-nya sama dengan 4NUN dapat didapatkan solusi persamaan beda tersebut, di mana n-nya itu dari sama dengan 1 sampai hingga 10 dan n sama dengan 100 serta n sama dengan 200. Untuk menyelesaikan persamaan yang di atas, bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara rekursif, langsung, dan secara tidak langsung, di mana secara langsung itu bisa mendapatkan solusi homogen dan partikularnya, secara tidak langsung menggunakan transformasi Z. Selanjutnya ada metode rekursif. Metode rekursif ini adalah metode yang menggunakan nilai pada waktu yang lalu untuk mendapatkan nilai yang sekarang, sehingga dibutuhkan nilai awal dalam proses pengerjaannya, di mana metode rekursif ini dijalankan mulai dari n sama dengan 0. Kelemahan dari metode ini untuk mendapatkan sinyal keluaran saat n dibutuhkan informasi dari sinyal keluaran yang lalu ketika pada n min k. Ini untuk contoh-contoh ketika n sama dengan 0, ini ketika n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, jadi ketika n sama dengan 0 hingga n sama dengan 10, sinyal masukannya adalah 4NUN. Pada sistem yang digambarkan itu keluarannya adalah 1, 9, 55, 297, dan seterusnya. Sehingga secara grafik itu dihasilkannya seperti ini. Kedua, ada metode langsung. Metode langsung itu kita harus mencari solusi homogennya, di mana yn-3, yn-1, min4, yn-2 sama dengan xn tambah 2xn min 1 itu didapati hasil solusi homogennya adalah yn-3, yn-1, min4, yn-2 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya bisa dilihat. Sehingga solusi homogennya adalah YHN C1 min 1N ditambah C2PN. Setelah mencari solusi homogennya, kita mencari solusi partikularnya, di mana yn min 3 yn itu solusi partikularnya adalah yn sama dengan C1 min 1n tambah C2 pangkat 4 n ditambah 6 per 5 n 4 pangkat n. Untuk mendapatkan nilai C1 dan C2 pada solusi total, di set nilai n-nya sama dengan 0 dan n sama dengan 1, sehingga akan ditemukan nilai y 0 dan y1. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini dilakukan menggunakan mencari transformasi Z, di mana rumus dari transformasi Z itu sendiri adalah Z dalam kurung Fn sama dengan F dalam kurung Z sama dengan sigma terhingga dan K sama dengan min terhingga F K Z pangkat min K. Untuk transformasi Z itu sendiri, dia memiliki tabel rumus yang bisa dilihat oleh teman-teman semua di sini. Nah, sehingga kita mencoba fasilitas dulu di dalam MATLAB itu menyesuaikan persamaan beda pada sistem LTI, yaitu menggunakan fungsi filter. Nah,
Sehingga kita buka dulu ketika kita mau menggunakan persamaan beda itu kita harus membuat codingan seperti ini. Di mana clear close all syntax ini untuk membersihkan dari program-program yang sebelumnya A, B, N-nya itu yang tadi A-nya itu adalah koefisien pada YN dan B-nya itu adalah koefisien pada XN. N-nya itu adalah pembangkit nilai waktu dalam waktu second atau detik. X-nya itu adalah sinyal masukan dan N itu adalah X itu adalah sinyal masukan yaitu sinyal eksponensial dan YN-nya itu atau filter BAX-nya itu adalah sinyal keluaran. Di mana kita menggunakan syntax disk itu untuk mengeluarkan tulisan sinyal nilai masukan ini untuk persamaan beda. Nah, pada gambar kedua juga sama menggunakan subplot, jadi satu gambaran itu nanti bakal mengeluarkan dua grafik, dan titelnya itu adalah sinyal masukan dan sinyal keluaran. Kita menggunakan sinyal syntax stem karena ini menghitung sistem waktu di script. Kita run. Nah, pada command window-nya, sinyal masukan untuk persamaan beda pertama adalah 1, 4, 16, 64, dan seterusnya. Nah, maka sinyal keluaran dari persamaan bedanya itu adalah 1, 3, 6, 7, 3, 4, 3, 3, 1. Dimana dari grafiknya itu ada sinyal masukan 10 pangkat 5 dan 10 pangkat 6. Dimana hasil dapat dilihat seperti ini. Lanjut untuk yang kedua itu maka akan keluarnya seperti itu. Nah, yang kedua itu kita akan membuat persamaan beda di mana kita harus menggunakan GUID. Kita harus menggunakan GUID. Pertama kita harus membuat desain GUID dulu. Ada di tool home, terus pencet new dan app pencet GUID. Dimana kita bisa mendesain sesuai keinginan kita akan segede gimana, akan sebesar apa, akan dimasukin apa, atau ini ada teksnya, ada slidernya, terus ada post button, radio button, edit text, pop-up menu, toggle button, dan lain-lain. Sehingga didapati dari codingannya itu sendiri adalah setelah jadi itu ntar kita masukkan function-function yang akan di-runkan di program persamaan beda menggunakan GUID. Dimana saya menggunakan sintak str2num untuk menghitung si GUID yang udah terjadi di sana. Akan di-runkan. Nah, kita contohkan aja stepnya itu 0, stepnya 0. X min-nya itu kita masukkan min 10. X max-nya itu kita masukkan 10. Dan ininya kita masukkan 1, min 1, dan 0,9. Koefisien B-nya kita masukin 1,2. Lebaran. Atau sinyal impulsnya. Nah, sinyal kemasukannya akan berada pada 1. Ketika nilainya 0 akan menghasilkan 1 dan nilai keluarannya akan bervariasi untuk sinyal impuls. Untuk sinyal step dia akan mengeluarkan sinyal masukan positif dan mengeluarkan sinyal positif bervariasi. Untuk eksponensialnya itu kita coba runkan. Nah, untuk eksponensialnya ini adalah memiliki nilai yang sama seperti